Saya pernah melihat kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Roma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Itu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Ini di mana kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Ya, nah. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Iya. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukoda mi'raj 70 kali ke langit. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Nggak, apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Syekh Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya. Pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya saat dipendam. Masya Allah. Jadi Terusin Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah ada benarnya. Beliau mengatakan bahwa lagu Sebujur Bangkai oleh Haji Roma Irama lebih bermanfaat daripada ceramah 70 Habib yang bego, tidak ada artinya. Ada benarnya juga, benar itu. Karena apa? Ceramah-ceramah Habib itu hanya sekitar halu, ya kan? Bohong, dusta. Ada Habib bisa mengeluarkan emas dari langit sampai bumi. Ada Habib yang sudah meninggal bisa mengusir malaikat. Ada Habib yang bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingnya. Wah, pokoknya macam-macam lah. Itu semua cerita bohong itu. Karena mereka itu tidak punya ilmu agama, jadi bingung dia. Mereka tuh bingung mau ceramah apa ya. Ya udah ngarang aja lah. Yang penting selesai ceramah pulang bawa amplop, itu aja. Gak ada motivasi lain. Jadi ceramahnya pun ngawur, ngarang. Tidak ada yang berguna sama sekali. Untuk itu lebih baik pribumi ya, umat-umat pribumi, ngajilah atau mendengarkan ceramah dari kiai-kiai pribumi juga
yang udah jelas sanad dan keilmuannya, udah gitu sopan santun lagi, tidak urakan, mulutnya bersih, tidak kotor seperti mulut-mulut Habib-Habib comberan itu ya. Oke, untuk itu yuk kita lihat ceramah selanjutnya dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmara, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba anak eta turunan Sunan Ampel di dia tuntut suruh minta maaf, bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmara Qalbi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Sama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kaya-kaya neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kaya-kayanya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefans banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri
dia ingin meneliti, kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para Habib ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu mengaku durian, Nabi tidak punya dalil. Aku, Imaduddin Usman, membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Te'aya, pokok nama te'aya. Ngerti tuh? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imat tolong si husnudon be. Orang bisa doraka kita. Asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka ya. Aing mah embung asup ke neraka. Ke neraka kita mau pengen manjing neraka. Ibu-ibu pengen orang manjing neraka. Bu, pengen orang manjing neraka. Hari buatan jangan gebak lawi turun Nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun Nabi maning neraka. Ada kiai protes sama saya. Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Bahlawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal, Bahlawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Bahlawi. Syekh Ibrahim bin Mansur karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Bahlawi. Bahlawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima. Walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Bahlawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9.